Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Robnya semesta alam, yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari tim Putri Syahril Quran, perwakilan dari Madrasah Alia Bupi, Kota Pematang Siantar. Saya Rindu Putri Janati sebagai pensyarah. Di sebelah kanan saya Nadia Safira sebagai ikon. Dan di sebelah kiri saya Nur Hasanah sebagai penerjemah. Tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, dakwah Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Tidak ada kata menyerah dalam diri beliau, meskipun tantangan demi tantangan selalu datang dalam berbagai arah. Hari ini kita akan mengulas perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW yang terbagi menjadi dua fase besar. Yang pertama, fase dakwah di kota Mekah. Dan yang kedua, fase dakwah di kota Madinah. Dari sinilah kita belajar kesabaran, Kebijaksanaan Dan pengorbanan dalam menyebarkan agama Islam. Untuk itu, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanatu wajadilhum billati hiya ahsan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini adalah prinsip utama dakwah Nabi. Di Mekah, beliau memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dengan mengajak orang-orang terdekat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu, beliau melakukan dakwah secara terbuka, meskipun ditentang keras oleh kaum Quraisy. Pertentangan ini tidak membuat Rasulullah SAW berhenti dalam menyebarkan agama. Karena beliau tahu bahwa kebenaran harus disampaikan dengan hikmah, Kesabaran dan strategi yang tepat. sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Sahih Muslim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
ad-da'watu ilallahi mubtaghaha wal jihadi fi sabilillahi kulli. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dakwah kepada Allah adalah tujuannya dan berjihad di jalan Allah adalah keseluruhannya. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta upah dalam menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 10 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah Al-Muzammil ayat 10. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah diwarnai dengan tantangan yang begitu berat. Mulai dari ejekan, fitnah, pemboikotan hingga ancaman pembunuhan. Namun beliau tidak pernah membalas sedikit pun dengan perbuatan buruk. Bahkan saat dilempari batu di Taif, beliau hanya berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kesabaran Nabi adalah suri tauladan bagi para dai. Bahwasannya dakwah bukan hanya menyampaikan suatu kebenaran, melainkan harus siap menghadapi setiap ujian dengan penuh lapang dada dan kesabaran. Sebagaimana telah disebutkan dalam Quran Surah As-Saff ayat 9 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar di atas segala agama. Meskipun orang-orang musyrik membencinya. Quran Surah Asy-Syaff ayat 9. Hijrah ke Madinah adalah titik balik dari dakwah Nabi. Di sana beliau membangun masjid, Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, serta membuat piagam Madinah sebagai dasar kehidupan bersama. Meskipun harus menghadapi perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq, beliau tetap memimpin dengan strategi dan doa. Akhirnya, dakwah Islam pun menyebar luas, bahkan sampai ke Fatu Mekah yang penuh kemuliaan tanpa pertumpahan darah yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan
bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang sempurna, baik dalam setiap ucapan, perbuatan, kesabaran, dan keberanian. Ayat ini diturunkan untuk menegaskan bahwa umat Islam wajib mencontoh beliau dalam setiap aspek, terutama dalam berdakwah dan menghadapi setiap ujian. Dari perjuangan Nabi, kita dapat memetik beberapa pembelajaran, yaitu kesabaran dalam menghadapi tantangan, kebijakan dalam menyampaikan pesan, Ketekunan dalam setiap usaha meskipun hasil belum terlihat, dan kerjasama membangun kekuatan umat. dapat kita simpulkan bahwasannya perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan panjang yang penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Di Mekah, beliau menjadi teladan dalam kesabaran menghadapi pertentangan. Di Madinah, beliau menunjukkan sikap kepemimpinan dan strategi untuk mempersatukan umat. Serta perjuangan beliau selalu berpegang teguh dengan hikmah, akhlak mulia, dan ketekunan yang tiada henti. Dari sinilah kita telah memetik beberapa pembelajaran yang telah disampaikan oleh para ulama dan ayat-ayat tadi, bahwasannya inti dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terletak pada kelembutan, akhlak mulia, dan pengorbanan yang begitu besar. Hadirin yang dirahmati Allah, perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti cinta beliau terhadap umatnya. Kita sebagai umatnya harus terus meneladani perjuangan beliau sesuai dengan zaman kita, baik dalam sikap, akhlak, dan dakwah yang dapat membawa keberkahan untuk kita semua. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat meneladani perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi generasi penerus dakwah di masa kini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami utarakan. Kepada Allah kami memohon ampun dan kepada para hadirin kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.